hal yang menarik yang memang dalam konteks ini merupakan perjuangan dari Komisi 10 dan komisi-komisi lainnya, yaitu memperjuangkan tenaga honorer, khususnya untuk tenaga-tenaga honorer teknis. Dan saya ingat, 2 tahun yang lalu, saya pada saat di Komisi 9 memperjuangkan tenaga honorer untuk tenaga medis. Jadi bidan desa, perawat desa, lalu dokter desa, atau dokter honorer. Dan itu memang sulit sekali perjuangan tersebut. Namun kami memberikan narasi yang begitu kuat kepada pemerintah bahwa masalah usia 35 tahun atau di bawah 35 tahun ini bagi tenaga medis, justru ketika mereka usianya sudah senior, itu pengalamannya menjadi lebih baik dalam menyelamatkan nyawa orang, dalam memberikan pelayanan kepada itu. Dan akhirnya ada 35.000 tenaga kesehatan, bidan desa, perawat desa, dokter desa, dan lain-lain, ya termasuk mantri, yang diangkat menjadi PNS, termasuk 2.000 lebihnya itu adalah 35 tahun ke atas. Jadi artinya, teman-teman Komisi 10, mungkin ada Ibu Ketua, Pak Ketua, semua, saya yakin jika narasi ini kita dorong, bahwa saudara-saudara kita yang saat ini sudah 35 tahun ke atas dan telah mendidik selama lebih dari 10 tahun, mereka memiliki satu profesionalisme. Mereka memiliki pengalaman untuk memberikan pendidikan yang jauh lebih penting adalah pendidikan karakter. Jadi saya bisa memahami dan begitu prihatin, saudara-saudara kita yang hari ini, saat ini hadir, mereka yang mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mengajar yang saat ini sekarang menjadi guru-guru muda. Tiba-tiba mereka harus ikut tes barengan sama adik-adiknya atau anak-anaknya. Saya bisa memahami itu. Jadi oleh karena itu, Pak Ketua, saya mengapil kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes, cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya, karena sekolahnya yang paling tahu. Kita paham orang kalau sudah lulus tes tapi belum tentu memiliki jiwa pendidik. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak, tetapi marilah kita bersabar. Saat ini kita tidak bisa banyak berbuat karena anggaran negara memang masih fokus. Tapi kita akan minta nanti kepada Kementerian Pendidikan agar meninjau ulang kembali kebijakan terkait bahwa guru tidak boleh masuk formasi CPNS. Karena bagi saya, guru tetap adalah formasi teknis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan lainnya, operator sekolah, ya, tata usaha. Jadi jangan disia-siakan mereka. Nah, kita sejarah sertifikasi itu dulunya sejarahnya itu ditujukan pada guru-guru honorer di swasta, ya, supaya mengetahui sampai mana kemampuan mereka. Itulah awalnya sertifikasi. Tapi dimanfaatkan untuk ke guru-guru PNS. PNS kan sudah teratur, sudah ada jenjangnya. Nah, sehingga perhatian terhadap guru-guru honorer ini ya semakin tertinggal karena itu ukuran untuk mereka, selama ini nggak dipakai. Jadi ini harus kita kembalikan kembali. PNS biarkan jenjang yang sudah ada. Sertifikasi itu harus kepada guru-guru honorer, sehingga mereka jelas dan mereka punya jenjang dan negara pun bisa menilai kemampuan mereka. Jadi terima kasih masukan-masukan yang tadi. Ini jadi catatan penting bagi kita. Hendaknya Kementerian Kemendikbud membuka diri lah. Ya, jangan merasa paling hebat, paling kokoh, sehingga kecewa banget ya guru-guru kita ini ditelantarkan. Hendaknya Bapak Presiden membuatkan surat keputusan agar mereka, para guru honorer, wabil khusus yang 315 itu diangkat langsung menjadi ASN, menjadi pegawai negeri sipil, tidak lagi melalui seleksi-seleksian. Kenapa? Karena kita juga sudah mendengar mereka sudah mengajar, sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun dengan mendapatkan gaji atau honor yang sangat-sangat tidak layak. Padahal mereka mengabdi kepada sekolah negeri sebagian besar. Pemerintah seharusnya malu. Pemerintah seharusnya malu karena mereka mendapatkan support, bantuan, khidmah yang luar biasa di para guru honorer, tapi pemerintah seakan abai, bahkan cenderung untuk menelantarkan teman-teman guru honorer kita. Sehingga ini menjadi sebuah pertemuan yang menurut saya perlu mendapatkan catatan kuat, catatan keras dari Komisi 10, insya Allah
diperjuangkan oleh Komisi 10. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang menyedihkan, rapat-rapat lanjutan untuk kemudian kita mengemis-ngemis kepada negara. Mestinya negara yang harus mengemis kepada para guru kita, pejuang-pejuang peradaban. Guru-guru honorer yang kalau lulus akan bisa menjadi P3K. Ini saya sering sekali mendengar berbagai macam hal mengenai, Pak, tolong prioritaskan yang ini dulu, grup yang lama atau yang sudah lama. Ini harus saya jelaskan sekaligus. 2021 tidak akan ada keterbatasan kapasitas untuk mengambil tes itu, karena tes itu akan online. Terus dia bisa belajar karena kita memberikan pembelajaran online secara mandiri, di mana dia bisa mengasah kemampuannya agar kemungkinan dia lulus seleksi tersebut lebih tinggi. Rekrutmen guru P3K adalah salah satu program terbesar yang akan kita lakukan tahun depan. Seperti yang kita sebut kemarin, kita sudah mencukupi kapasitas sampai dengan 1 juta, tapi yang akan diangkat menjadi P3K untuk semua guru honorer itu adalah yang lulus tes. Mohon teman-teman media memastikan bahwa walaupun kapasitasnya 1 juta, kalau yang lulus tes 1 juta berarti 1 juta yang akan diangkat. Kalau yang lulus tes 100.000 berarti 100.000 yang akan diangkat. Kalau yang lulus tes 200.000, 200.000 yang akan diangkat. Jadi mohon itu ditekankan untuk masyarakat agar mengerti. Tetapi perbedaannya adalah semuanya bisa mengikuti tes tersebut. Semua guru honorer akan diberikan kesempatan, dan bukan hanya 1 kesempatan, sampai dengan 3 kesempatan di tahun depan dan tahun berikutnya.